Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Tutorial with Arif. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menginstal Linux Ubuntu 64-bit pada Oracle VirtualBox. Nah, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah Oracle VirtualBox-nya. Kita bisa unduh di Google Chrome. Lalu yang kedua adalah file dari Linux Ubuntu itu sendiri. Nah, ketika ingin menginstal, kita klik new di sini seperti biasa teman-teman. Lalu kita berikan nama Linux Ubuntu, oke. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian hardware. Kita akan berikan RAM-nya itu, saya akan berikan di 3 GB saja atau 4 GB ya, 4096 oke. Jika ingin memberikan RAM ya, perhatikan pada garis hijau seperti ini ya teman-teman. Jika garis hijaunya masih terdapat di sini, tanda panah yang masih terdapat di garis hijau itu berarti aman ya. Itu berarti aman. Tapi karena sudah masuk ke merah ya, kalau sudah masuk ke merah ini ya, itu artinya komputer teman-teman itu akan kesusahan untuk menjalankan virtual machine yang teman-teman berikan RAM-nya itu melebihi atau hampir memakan separuh RAM komputer teman-teman. Nah, jadi itu jangan ya. Kalau di sini RAM saya itu adalah 8 GB. Jadi saya akan berikan 4 GB saja sebagai setengah ya. Dan di sini saya akan memberikan prosesornya itu di 4 core saja. Kita akan masuk ke bagian hard disk. Kita akan pilih di sini karena ini Linux Ubuntu ya. Linux Ubuntu versi desktop akan memakan banyak penyimpanan ya, sedikit lebih banyak daripada versi PC-nya. Saya akan berikan di sini 40 GB saja. Saya akan berikan 40 GB. Oke, 40 GB saja teman-teman. Sip. Lalu di sini untuk hard disk tipenya dan variannya kita akan pilih virtual hard disk atau dengan format VHD agar terbentuklah format VHD ketika kita sudah menginstal Linux Ubuntu ini. Lalu saya akan klik finish di sini. Maaf teman, ini dia, sorry ya. Saya akan klik VHD di sini. Lalu untuk folder tujuannya ya, lokasi foldernya itu kan defaultnya itu di folder C. Karena folder C saya itu sudah void ya, sudah mau penuh, saya akan ubah ke folder di mana kita bisa mengakses Linux Ubuntu VHD ini dengan mudah. Saya akan taruh di D saja ya. Lalu kita akan klik finish di sini. Nah, setelah itu karena file Linux Ubuntu-nya ini masih empty, kita masukkan di bagian storage ini. Kita klik setting dulu. Kita akan ke bagian network terlebih dahulu, lalu attached to, kita akan ke internal adapter, internal network, sorry teman-teman. Lalu untuk storage kita akan pilih empty di sini, ya, karena dia empty. Kita akan pilih di luar sini saja teman-teman. Kita akan oke. Kita akan pilih optical drive empty-nya. Kita akan choose a disk file, lalu kita akan pilih di mana kita menyimpan file dari Linux Ubuntu tersebut teman-teman. Di sini saya akan pilih Ubuntu versi 13, 64-bit. Kita open. Nah, setelah seperti ini kita akan langsung saja klik stop. Kita tunggu proses powering VM up-nya teman-teman. Kita tunggu saja. Karena powering VM up ini lama itu tergantung dari tipe dan RAM serta tipe penyimpanan laptop teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah memasuki tampilan awal dari proses penginstalan Linux Ubuntu. Kita tunggu saja teman-teman. Oke, kita tunggu saja.
Ya, ini. Oke, ini sudah masuk ke tampilan penginstalan Ubuntu. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan kepada tampilan install. Nah, dan bahasa. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris saja, tapi ketika teman-teman ingin menggunakan bahasa Indonesia silakan. Lalu selanjutnya di sini ada namanya itu try Ubuntu dan install Ubuntu. Try Ubuntu ini kita bisa merasakan bagaimana menggunakan sistem operasi Ubuntu, tapi ada batasan waktunya. Jika kita install Ubuntu, maka itu akan permanen di komputer kita. Kita akan klik install Ubuntu di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada beberapa centang ya, 2 centang yang sudah kita berikan kepada si install Ubuntu ini ya teman-teman. Maksudnya adalah di sini has at least 5,3 GB available drive space. Artinya di sini harus tersedia sekitar itu 5,3 GB yang terdapat pada penyimpanan kita masing-masing ya. Lalu di sini is plugged into a power source. Artinya dalam keadaan mengisi. Nah, di sini ada yang namanya itu is connected to the internet. Kalau misalkan kita koneksikan ke internet, ini prosesnya akan lebih lama lagi teman-teman, dan akan memakan banyak waktu serta paket internet juga ya. Nah, di sini kita akan klik install this third party software. Artinya ini adalah pihak ketiga ya, pihak ketiga defaultnya dari si Ubuntu ini. Lalu kita klik continue. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti erase disk and install Ubuntu, encryption the new Ubuntu installation for security, use LVM with the new Ubuntu installation or something else. Kita di sini pilih erase disk and install Ubuntu. Di situ kan ada peringatan ini akan menghapus file apapun yang berada di penyimpanan. Tapi teman-teman jangan khawatir karena kita hanya membuat virtualnya saja, tidak langsung asli ke dalam laptop hardware yang berada pada laptop kita itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada encryption the new Ubuntu installation for security. Artinya file yang akan diinstal ini akan dienkripsi oleh sistem Ubuntu itu sendiri untuk demi keamanan. Lalu ada use LVM with the new Ubuntu installation. Ini akan membuat kita itu lebih mudah untuk membuat partisi, beberapa partisi, multiple partisi ya, yang sudah berada pada komputer kita. Tapi di sini untuk kebutuhan video ini saya akan pilih erase disk and install Ubuntu. Lalu kita klik install now. Lalu kita tunggu proses instalasinya. Nah, di sini dia menanyakan where are you, artinya di mana kamu. Kita pilih di sini digunanya untuk format mata uang dan format jam. Di sini saya akan pilih Jakarta, lalu kita continue. Kita akan keyboard layoutnya itu kita akan pilih English saja ya teman-teman, karena ini adalah keyboard layout yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita klik continue juga. Lalu di sini kita akan membuat akun dari Linux Ubuntu ini. Saya akan ketikkan di sini misalkan Are VirtualBox. Oke, betul sekali. Lalu kita akan buat passwordnya itu yang mudah diingat saja ya teman-teman. Yang mudah diingat saja. Oke. Short password. Biarkan saja kalau misalkan ada peringatan short password yang artinya passwordnya itu kependekan, daripada kepanjangan dan teman-teman lupa ya harus install ulang lagi dong. Oke, kita klik continue. Nah, di sini dia proses menginstal, jadi kita tunggu saja teman-teman. Untuk Ubuntu versi 13 ini ya, sebenarnya apapun versi Ubuntu itu, dia itu lebih ringan daripada versi Windows. Mau itu Linux Ubuntu maupun Debian, karena masing-masing Linux itu ya, 2 versi Linux itu ya, itu untuk
minimal storage penyimpanannya itu 5 GB aja juga udah bisa, dan RAM 2 GB aja udah bisa. Serta prosesor di angka 2 atau 1,4 GHz itu udah mencukupi untuk menjalankan sistem operasi Ubuntu. Tidak seperti Windows yang memerlukan spesifikasi lebih besar dan require minimumnya juga lebih besar ya. Kita tunggu saja ya proses instalasinya. Proses instalasi ini lama atau cepatnya itu tergantung kepada spesifikasi komputer teman-teman masing-masing, seperti seberapa banyak penyimpanan yang masih tersedia pada storage laptop atau desktop teman-teman, dan jenis RAM yang digunakan, serta prosesor apa yang tertanam pada laptop atau desktop teman-teman. Di sini laptop saya menggunakan Intel Core i5, jadi ya untuk proses instalasinya lumayan memakan waktu tapi tidak terlalu lama. Oke, akan tunggu saja teman-teman. Di Linux Ubuntu ini, sistem operasi Linux Ubuntu ini ternyata banyak juga third party software atau software pihak ketiga yang mendukung Ubuntu, meskipun tidak ada seperti misalkan Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, itu ada sebagai pengganti Microsoft Office di dalam Ubuntu, namanya itu Library Office. Nanti kita lihat seperti apa bentukan softwarenya. Kita tunggu saja ya teman-teman. Oke, di sini installation complete, artinya instalasi itu sudah selesai dan kamu membutuhkan atau harus merestart komputer yang diperintahkan untuk menginstalasi sistem operasi yang baru. Seperti itu artinya kira-kira. Kita pilih restart now di sini karena dia mengharuskan kita untuk merestart. Kita tunggu restartnya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan fun fact-nya seperti ini ya teman-teman. Jika kita menginstal Windows di VirtualBox atau misalkan sistem operasi yang lain kecuali Ubuntu, itu biasanya itu ada beberapa step-step yang gagal. Seperti saya menginstal Windows 10 Anniversary 64-bit ya. Saya memberikan kapasitas penyimpanan yang cukup besar serta RAM dan prosesor yang cukup besar, tapi masih saja ya teman-teman. Ketika melakukan proses instalasi itu dia ada namanya itu gagal. Biasanya itu gagal ketika masuk di logo Windows ataupun ketika masuk ke tampilan Hello There dan kita memilih dalam password tersebut atau memberikan password. Nah, biasanya itu gagal teman-teman. Nah, di sini kita pastikan dulu ya. Kita pastikan dulu file Ubuntu-nya tadi itu sudah di-remove. Oke, sudah di-remove ya teman-teman. Ya, sudah ter-remove secara otomatis. Lalu kita masukkan password yang kita berikan tadi. Saya akan masukkan password, kita klik enter di sini. Sebentar, jangan sampai salah ya. Oke, salah sepertinya. Passwordnya ternyata angka 1 teman-teman, bukan angka 2. Nah, ini adalah tampilan pertama kali ketika kita sudah masuk dalam aplikasi Linux Ubuntu. Sebenarnya bukan aplikasi ya, maaf ya teman-teman. Cara penyebutannya itu adalah sistem operasi Ubuntu. Nah, di sini kita bisa memilih aplikasi seperti video, text editor, music player, dan kalkulator. Saya akan masukkan lagi ke menu home-nya. Di sini ada Amazon, ada Ubuntu One, ada Ubuntu Software Center. Ini untuk menginstal third party software dari pihak terpercaya Ubuntu. Ada Ubuntu One Music, ada System Settings. Kita masuk ke System Settings. Lalu kita
pilih misalkan yaitu details. Nah, di sini terdapatlah versi Ubuntu, memorinya itu berapa, serta prosesor. Di sini saya menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 12 450 high performance. Dan sekian saja video saya pada hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.